Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Setelah sekian lama kita tidak menanggapi bangkai. Saya pikir teman-teman membutuhkan hiburan yang menarik dari salah satu badut kesayangan kita. Seperti biasa bukan bangkai namanya kalau tidak menjual kebohongannya dalam bentuk botol. Saat puasa ini bangkai laku diundang untuk tausiah, tapi anehnya yang dibukanya Alkitab bukan Al-Quran. Soalnya kalau dia buka Quran, tidak ada yang akan dengar dia. Karena audiensnya tidak mengerti Alkitab, jadi bangkai gunakan Alkitab untuk membodohi pendengarnya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang tema ini, maka sebetulnya sangat simpel. Sangat simpel. Temanya adalah Yesus tidak pernah makan B2. Karena itu low share. Tame. Low share nggak bagus. Tidak baik. Haram. Ya, itu sudah jelas. Jelas. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa bangkai berani bahas Alkitab di depan pendengar yang tidak ngerti Alkitab. Jadi, seakan-akan semua yang dia katakan itu benar. Seperti kalimat barusan, dia katakan Yesus tidak makan babi karena itu najis. Kalimat ini setengah benar. Yang tidak disampaikan bangkai adalah, Yesus juga tidak makan kepiting, lele, udang, dan unta, bahkan kencing unta. Bangkai cuma membesar-besarkan sesuatu yang Yesus lakukan, yang sama seperti yang dia yakinin. Ini namanya ilmu cherry picking. Mari kita lanjut. Yang menjadikan daging babi itu halal hanya agama pagan. Sekali lagi, hanya agama pagan. Sekali lagi, hanya agama pagan, bukan agama samawi, bukan agama Abrahamik, Andre. Kau itu bukan mengikuti agama Bapak Abraham. Jangan sok tahu. Semua video saya diambil, di-react tanpa ada satu hal yang baik. Lalu bilang kayak gini, tuh lihat kayak nama kejang-kejang, kesurupan. Karena saya, bukan kesurupan gua. Andre, aku mau bilang, kasihan jemaatmu. Kasihan jemaatmu. Sekali lagi kasihan jemaatmu, Andre. Kembali kita mendengar bangkai selalu fokus ke babi. Lalu dia bilang, yang menjadikan babi itu halal itu hanya agama pagan, dan itu bukan dari agama Abrahamik. Jika kita gunakan standar bangkai, artinya dia sedang mengakui agamanya sendiri pagan. Karena dalam Torah, daging babi, kepiting, belut, udang, kelinci, dan onta, apalagi kencingnya adalah haram. Jika menggunakan standar bangkai, apakah artinya agama bangkai pagan juga? Yesaya 66, Ustaz Zadiru minta tolong baca dari 16-nya. Yesaya 66, 66, 66. Ustaz Zadiru baca 16 dan 17, saya minta tolong ya Ustazah. Syukran ya, Ustazah ini syukran top banget. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus menghalalkan, Petrus menghalalkan daging babi? Mau dibakar sama Tuhannya. Dibakar, sekali lagi, dibakar. Kembali lagi babi, padahal kalau kita baca Yesaya 66 ayat 17, di sana dikatakan, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Binatang yang dimakan adalah binatang-binatang jijik termasuk babi dan tikus. Pertanyaan kita adalah, binatang apa saja yang jijik menurut Torah? Mari kita lihat ikan lele yang dimakan oleh bangkai. Imamat 11 ayat 12. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Jadi ikan lele yang dimakan bangkai adalah kejijikan. Jika gunakan standar bangkai, yang membaca Yesaya 66 tadi, artinya dia juga harus dibinasakan. Angkanya ganti Ustadz, 65, sebelah kiri, sebelah kanan 4. Silakan Ustadz Zaniru. 65, sebelah kanan 4. Syukran.
yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Najis. Najis Anda itu, najis. Najis. Bukan saya yang bilang. Tidak berhenti di situ. Bangkai baca Yesaya 65 ayat 4. Orang-orang yang akan dibinasakan itu biasa bermalam di dalam gua-gua dan memakan daging najis. Pertanyaan kita adalah, Nabi siapa yang mendapat wahyu saat dia duduk dalam gua? Nabi siapa yang makan daging onta? Yang mana itu najis menurut Torah? Apalagi kencingnya. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Syukron saja itu, syukron sadani. Gini ketiknya, King James Bible Dictionary. King James Bible Dictionary. King James Bible Dictionary, belakangnya spasi BUZ. 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 Buz ya. King James Bible Dictionary. Oke itu ya. Screenshot pemirsa paling atas. Screenshot. Klik. Ya oke. Klik. Oke. Mantap. Geser ke bawah aja. Oke. Nomor 3-nya aja deh. Diterjemahkan sedikit tuh. Buz ini bapaknya Yehezkiel, nabi besar. Tuh lihat dari mana dia tuh. Screenshot pemirsa. Yehezkiel orang Arab. Yehezkiel nabi orang Arab. Tuh, baca. Baca dong. Baca. Sekali lagi baca. Screenshot lemparin ke muka orang-orang Kristen yang bilang nabi itu hanya dari Israel. Ada 7 nabi yang diakui Torah, diakui Talmud. Itu berasal dari Arab. Ketiknya gini, 7 Gentile Prophet Sefaria. Kita nggak usah ketik. Itu bukan tema kita, Ustaz. Biarin pemirsa yang cari. Saya kasih 2 aja, Ayub dan Yehezkiel. Arab tuh. Banyak YouTuber sok tahu itu, YouTuber Kristen itu. Sok tahu udah makan babi. Barusan Bangkai lompat lagi ke topik nabi di luar bangsa Israel. Untuk membuktikan ada nabi Arab dalam Alkitab, Bangkai membuka Yehezkiel 1 ayat 3. Di sana dikatakan Yehezkiel, anak Buzi. Lalu kata yang dalam bahasa Indonesianya, Buzi, dan dalam bahasa Inggrisnya B-U-Z-I. Di mata Bangkai yang buta huruf ini menjadi B-U-Z. Padahal jelas-jelas ada huruf I di sana. Kata Buzi dan B-U-Z itu sangat berbeda. Bahkan dalam kamus KJV, kita lihat kata Buzi dengan Buze punya arti yang berbeda. Faktanya adalah, Buz yang disampaikan Bangkai adalah nama tempat. Sementara Buzi yang adalah ayah dari Nabi Yehezkiel adalah nama orang. Tadi dia bilang Yehezkiel adalah nabi orang Arab. Padahal dari namanya saja sudah sangat jelas bahwa Yehezkiel nabi orang Ibrani. Bahkan dari 7 nabi di luar Israel yang dia sebutkan, satu pun tidak ada namanya Yehezkiel. Mari kita tanya ChatGPT. Dalam tradisi Yahudi, ada 7 nabi non-Yahudi, Gentile prophets, yang disebut dalam sumber rabbinik, terutama dalam Midrash dan Talmud. Mereka adalah, yaitu Adam, Henok, Nuh, Bileam, Ayub, Elifaz, dan Yitro. Tadi kata Bangkai, Yehezkiel termasuk di dalam 7 nama tersebut. Faktanya tidak ada sama sekali. Ada 7 nabi yang diakui Torah, diakui Talmud. Itu berasal dari Arab. Ketiknya gini, 7 Gentile Prophet Sefaria. Kita nggak usah ketik. Itu bukan tema kita, Ustaz. Biarin pemirsa yang cari. Saya kasih 2 aja, Ayub dan Yehezkiel. Arab tuh. Karena pemuja Bangkai senang dikibulin. Kebenaran yang kita sampaikan dianggap fitnah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap video pernyataan Bangkai. Seperti yang selalu dia ulang-ulangi dalam videonya, sekarang saya perintahkan untuk lempar ke muka Bangkai jawaban atas pernyataannya yang botol. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Harvard, tapi itu semua bohong. Itu valid.
Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus. Hey bangke, sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ada menjemput.